Sesuai janji aku ya teman-teman, jadi untuk video kedua ini aku akan jelasin salah satu jenis tes yang sering keluar, psikotes yang sering keluar, yaitu tentang aritmatika. Oke, langsung aja teman-teman, tanpa berlama-lama aku jelasin mengenai jenis soalnya, contoh soalnya, juga tips nanti untuk pengerjaannya. Oke, nanti untuk jenisnya sendiri teman-teman nanti akan menghadapi ada 3 jenis biasanya umumnya, ada operasi bilangan dasar, deret, dan juga matematika terapan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke contohnya teman-teman. Nah, oke. Mungkin ini nanti tidak perlu ya teman-teman. Untuk pengertiannya mungkin teman-teman bisa melihatnya sebagai nanti pola psikotes yang tentang matematika, gampangnya seperti itu. Nah, untuk contoh yang pertama teman-teman, aku mau jelasin untuk perhitungan dasar sendiri. Nah, perhitungan dasar ini sendiri biasanya berkaitan dengan operasi bilangan dasar ya, pertambahan, pengurangan, bagi, kurang, dan juga mungkin perpangkatan, tapi itu sangat jarang ya teman-teman. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman garis bawahi di sini ada 2 jenis nih. Yang pertama yaitu mengenai operasi perhitungan dasar, lalu yang kedua itu ada logika angka nih, teman-teman. Nah, untuk perhitungan dasar sih teman-teman, teman-teman harus memahami konsepnya terlebih dahulu nih, bahwa setiap perhitungan dasar itu didahulukan yaitu perkalian dan juga pembagian terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau di sini ada tanda kurung seperti ini harus didahulukan, walaupun mungkin itu pertambahan ya, tapi dalam tanda kurung harus didahulukan. Mungkin ini contoh pertama nih teman-teman, yaitu mengenai perkalian 25 kali 4 plus 2. Mungkin teman-teman bisa langsung menjawab ya, itu yaitu 102. Itu gampang banget. Lalu yang kedua teman-teman, ini mungkin agak sulit ya, karena ini ada tanda desimalnya nih. Nah, ini teman-teman kalau ada perhitungan desimal kayak ini, sebenarnya teman-teman cukup gampang nih. Teman-teman bisa ubah ini ke dalam bentuk pecahan. Nah, kalau mungkin teman-teman udah jago matematika bisa langsung ya, setengahnya dari 20,5, karena ini 0,5 ini kan sama dengan setengah ya teman-teman, sama dengan setengah gini kan ya. Nah, ini sangat gampang banget nih. Ataupun mungkin biasanya yang keluar juga angka-angka yang cukup gampang, 0,25 itu adalah seperempat. Teman-teman harus hafal itu dulu, nanti bisa mempermudah untuk perhitungannya. Nah, yang kedua itu tentang logika angka. Logika angka ini sebenarnya sama pakai operasi bilangan dasar, tapi rekan-rekan harus mencari kepingan atau part yang mungkin bisa melengkapi. Aku langsung ke nomor 2 aja karena lebih mudah ya. Ini 18 ditambah berapa sih biar jadi 25. Nah, ini teman-teman, caranya teman-teman seperti waktu SD nih, bisa pakai disubstitusi atau pakai komutatif ya, bisa dipindah gitu ya. Jadi bisa 25 min 18 sama dengan 7, kayak gitu teman-teman. Jadi cukup mudah, cukup untuk digeser atau dipindah ruas aja gitu ya. Ini 17 kali berapa sama dengan 68, berarti tinggal 68. Ini 17-nya dipindah ruas ini aja, dibagi, jadinya adalah 4. Seperti itu teman-teman. Oke, lalu yang selanjutnya nih, soal deret. Nah, soal deret itu sebenarnya ada yang pakai angka seperti ini, ada yang pakai bilangan nih. Pakai huruf nih. Nah, mungkin kalau pakai angka teman-teman udah cukup gampang ya, cukup hafal gitu ya. Ini kayak gimana nih polanya nih, ya kayak gini nih, teman-teman bisa screenshot nih penjelasannya biar teman-teman lebih gampang aja nanti. Ini karena contoh soalnya kemungkinan juga bisa keluar di soal psikotes teman-teman nih. Ini pakai sistem perpangkatan, 5 pangkat berapa, 5 pangkat 2, 5 pangkat 3. Jadi polanya adalah pangkat dari 5 seperti itu. Kalau huruf teman-teman, gampangnya teman-teman adalah mengubahnya ke dalam sistem angka. Jadi contoh lah ini, B itu adalah huruf kedua, ternyata itu huruf kelima. Nah, ini titik ini belum tahu ya keberapa, terus K ini keberapa. Nah, teman-teman bisa menghitung nih, B ke E 2 ke 5 itu adalah 3. Oke. Terus E ke K ini padahal 2 langkah nih. 2 langkah, berapa langkah? 6 langkah. Karena ini 2 langkah dibagi 2. Jadi per langkahnya 3. Loh, sama polanya. Berarti per langkahnya ditambah 3. E ditambah 3 itu dapat H. H tambah 3 dapat K. K tambah 3 dapat N. Jadi cukup gampang ya sebenarnya kalau deret pakai huruf ya. Jadi cukup di numerikkan seperti itu teman-teman. Oke, next. Ini contoh soal cerita ya, matematika terapan nih.
Ini sering keluar nih soalnya. Contoh nih, ini ada soal seperti ini. 3 permen lemon seharga Rp10. Berapa harga setengah lusin? Nah, ini ada tips dari aku nih. Teman-teman harus hafal nih istilah-istilah matematika. Lusin, kodi, gross. Karena itu sering keluar juga. Nah, kalau setengah lusin itu akan ada 6 buah tuh. Sementara iya di sini dikatakan 3 permen lemon harganya 10. Kalau 6 itu berarti kan 2 kali lipatnya. Berarti langsung aja jawabannya 20. Ini penjelasan cara lengkap nih, teman-teman bisa screenshot nih. Kalau mungkin butuh penjelasan lebih rinci. Lalu selanjutnya teman-teman, ini ada contoh lagi nih. Ini biasanya juga keluar nih logika antar umur. Nah, teman-teman ini kalau bisa dibuatkan dulu nih menjadi notasi matematika. Anak laki-laki nih bisa jadi X ini. Dan saudara perempuan ini mungkin jadi Y. Jangan pusing ya karena XY ya. Nah, ini anak laki-laki ini umurnya 5 tahun. Pas dia 5 tahun, kakaknya itu saudaranya perempuan itu 2 kali, berarti 10 tahun. Jangan terpaku pada kata 2 kali. Karena ini sebenarnya agak jebakan, agak tricky ya. Tapi fokuslah ke gap ini teman-teman. Karena ini yang pasti akan jadi patokan. Gapnya itu 5 tahun ya ternyata. 5 tahun. Jadi teman-teman harus fokus pada gap 5 tahun. Ketika anak laki-laki umur 8 tahun, karena gapnya tadi 5 tahun ya, berarti berapa umur saudara perempuannya. Jadi teman-teman tinggal tambahkan 5 karena gapnya adalah 5. Jangan fokus ke 2 kali ini. Oke, jadi umur saudara perempuan adalah 13 tahun. Jadi tipsnya adalah teman-teman fokus pada gap kayak kalau umur ya. Kalau umur itu fokus ke gapnya gitu ya. Atau jarak umurnya gitu ya. Nah, ini soal contoh soal matematika terapan selanjutnya yaitu mengenai grafik. Ada diagram macam-macam ya. Aku ambil salah satu aja sih teman-teman. Ini mengenai grafik penjualan mobil di Eropa nih teman-teman. Oke, sorry kalau agak berisik ya teman-teman ya. Ini ada 4 merek, ada Ferrao, Bugatti, Jogura dan Peugeot. Nah, yang ditanya nih di sini berapa nilai penurunan. Nah, ini harus dikip dulu nih. Penurunan merek Peugeot dari tahun pertama ini aku ya, ini tahun pertama dan ke tahun kedua ini turunnya berapa sih ini. Nah, teman-teman dari ini harus bisa baca grafik nih. Karena ini di tengah-tengah ya, dan satu garis ini terpautnya 1000, berarti ini gapnya adalah 500. Jadi 500 ya. Jadi gampang aja sih. Dan penjelasan ringnya kayak gini ya. Tahun pertama 32.000 ya, ini bisa ditarik lurus. Yang tahun kedua itu 31.500. Sorry, ini tipe ya tahun kedua ini. Ya, ini 31.500 karena di tengah nih. Nah, karena kita ditanya persentase, teman-teman harus tahu rumus persentasenya itu ya. Berarti gapnya ini penurunannya 500 ini dibagi ya, ini ya ke sini ya 500 dibagi dengan basisnya. Basis itu tahun pertamanya atau langkah awalnya, langkah pertamanya. Itu berapa? Di tahun pertama 32.000. Jawabannya adalah 0,0156. Ini desimal. Sementara untuk persentasenya ini 15,6. Jadi ini maju ya teman-teman karena per 100 itu 15,6%. Oke, teman-teman, untuk memperkuat nih pengetahuan dan juga mungkin bisa buat belajar sama teman-teman nih. Aku pakai grafik yang tadi jadi. Teman-teman ini coba dihitung dan dijawab dalam waktu singkat mungkin, karena biasanya cuma 2 atau 3 menit kalau di soal kayak gini, bahkan ada yang 1 menit aja. Teman-teman coba deh cari merek apakah yang memiliki persentase kenaikan penjualan terbesar. Nah, karena tadi sudah aku sebutin bahwa Perso itu mengalami penurunan di tahun pertama, ini jangan dihitung Personya, cukup 3 ini aja. Nah, sebenarnya kalian bisa lihat gapnya ini nih teman-teman. Nah, gapnya ini nih. Dan trik kedua, kalau ditanya persentase yang paling besar, teman-teman lihat basis yang paling kecil. Karena semakin kecilnya basisnya ini atau tahun pertamanya semakin kecil dan setiap kenaikannya ini semakin besar persentasenya. Jadi seperti itu triknya. Mungkin kalau teman-teman masih merasa bingung bisa langsung aja nanti di chat atau komen di kolom chat ya teman-teman.
Nah, ini contoh soal atau latihan soal teman-teman yang kedua. Ini ayah membeli 184 bungkus mie dan ibu 248, akan dibagikan ke 24 anak yatim. Nah, berapa rata-ratanya? Masing-masing itu kan berarti rata-rata nih. Nah, coba deh nanti jawab, teman-teman yang bisa jawab itu berapa sih, biar kita bisa belajar bareng. Mungkin itu aja teman-teman, agak panjang video kali ini karena kita belajar bareng. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Nanti akan ada video-video selanjutnya yang mungkin akan buat teman-teman lebih paham untuk persiapan psikotes. Mungkin terima kasih dan selamat belajar buat teman-teman semuanya.